hoax semua, Pak. Saya bisa bertanggung jawab dunia maupun akhirat. Kita bicara akhirat tuh Pak. Kayak biaya ya. Minum dulu yang penting. Keren ini Pak Lurah. Yang kalau kita bicara fakta kan. Mana? Ketua TKN DKI harus mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, kami akan silaturahmi kepada yang punya wilayah. Biar apa? Biar kita tidak salah ketika kita menyampaikan ke ruang publik. Jangan sampai seperti Pak Said Didu, Alvin Lim, sehingga sampai minta maaf tuh Alvin Limnya. Kemarin ada media yang juga melakukan berita yang salah, kita somasi akhirnya beritanya diturunkan. Ya, ayo bareng-bareng ayo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Iya. Iya, banget. Sini mendatang penilaian. 148 tuh 350. Jadi memang urusan tanah itu kan, ini per meter berapa? Nih tuh 150.000 ya. Ya namanya orang beli tanah itu kan macam-macam tergantung lokasinya ya. ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lurah izin. Kami dari keluarga besar BKN yang sama ini berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan merawat NKRI kan gitu. Kebetulan dulu waktu berdiri itu direstui oleh Profesor Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU. Jadi ketika ada berita simpang siur termasuk yang dilakukan Pak Said Didu, apalagi ini kan program pemerintah, proyek strategis nasional. Kami tidak berpihak kepada siapapun, tapi kami berpihak kepada kebenaran, apalagi ada isu, ada premanisme, ada intimidasi dan lain-lain, maka kami memerlukan tabayun. Nah, ini kebetulan saya juga Ketua Dewan Pembina IKKI, itu Ikatan Konten Kreator Indonesia. Itu anggotanya sebanyak 70 sampai 85 Pak. Jadi saya terima kasih bisa diterima oleh Pak Lurah. Ini berarti kelurahan mana? Kohol. Desa Kohol. Oh. Desa Pak, bukan kelurahan. Oh, desa Kohot. Termasuk ada di videonya saya itu Kohot ya. Bukan ada lagi banyak. Woi, Pak Said Didu ya. Ini langsung nih turun ke bawah nih. Ya, makanya bilang lah. Udah Lurah kurang tidur dibikin puyeng. Ada ntar saya migrain. Nah, itu puyeng bagaimana saya. Tapi itu yang ada di Said Didu itu warga Bapak? Yang diwawancarai. Anggota BPD. Oh, anggota BPD. Iya, bukan warga. Oh, bukan warga. Apa tidak Pak Lurah? Hoax semua lah. Oh, hoax semua, Pak. Saya bisa bertanggung jawab dunia maupun akhirat. Ini kita bicara akhirat tuh Pak. Kayak biaya ya. Minum dulu yang penting. Keren ini Pak Lurah. Yang kalau kita bicara fakta kan. Pak Lurah Arsid. Bukan narasi asupir aduh, kita bicara fakta. Iya. Khalifah. Robot ya. Ini Gus Irfan Wesi. Saya bisa bertanggung jawabkan. Kalau di dunia mah kita sama-sama manusia Pak. Di akhirat pun saya bisa bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Enggak benar. Nggak benar ya yang disampaikan. Jadi yang disampaikan anggota BPD yang diwawancarai Said itu hoax. Waduh. Parah ya. No. Mana ya? Tuh dua tuh. Yang udah dibayar tuh sama saya kontan. Oh, alhamdulillah. Berapa duit? Ngomong jujur. Per meter berapa Mas? Berapa? 200.000. Allah karim. Udah. Yanto ini satunya Ustadz Edi. Iya. Dia juga. yang sudah ditekan 110 alhamdulillah. Iya, tergantung tempat. Ini orangnya. Kalau pas saya itu kan komentarnya itu 35.000. Wah. Ngaca udah itu mah. Kalau saya bilang begitu lah Iya. kita manusia. Iya. Bapak Nah, nanti Bapak begini. pakai songkot itu lebih ngerti agama Insya Allah. Nah nanti ngapunten Bapak, jadi karena ini
berita hoak dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Ini kan sekarang ini sedang bergejolak itu bahwa seakan-akan kepala desanya, pemerintahannya, anggota DPR-nya juga dihina ya waktu Iya, itu ya. katanya maklar tanah atau apa. Iya. Nah nanti kami akan minta kuasa biar BKN nanti yang melaporkan gitu loh Pak. Siap, Pak. Siap ya. Untuk Alhamdulillah luar biasa. Iya. Saya rela mati, Pak. Masya Allah. Karena itu mah nggak bener. Iya. Luar biasa. Iya. Tolong bantu. Siap. Dan selama ini dia disangkanya Bermain. menekan. Oh, yang menekan itu Gus. Iya, betul. Iya iya iya. Nggak pernah saya Sampai kurus. demi Allah saya. Siap Masya Allah. Masa urusan kayak gini dibawa-bawa Katanya Allah, dibawa- emang bener sih. bawa-bawa preman, Kali, sakit. gitu. Nah, yang katanya ada premanisme itu gimana Pak? Premanisme. Ditekan, misalnya tanahmu harus Dijual. harus dijual itu gimana? Saya Pak? jadi kepala desa, saya dilantik tanggal 14 bulan 10 tahun 2000. Saya tidak pernah ngedengar begitu. Iya, Kalau iya. ada yang mau jual saya bawa yang punyanya. Iya. Nego jadi. Heeh. Langsung di DP-in, UTJ sebutnya. Teken lunas ya begitu. Udah berapa puluh? Jadi selama ini tidak ada masalah ya Nggak dengan ada. para pemilik tanah nggak ada ya? Tidak. Clear semua ya? Clear semua. Alhamdulillah baik. Ya, Paling saya kayak ada yang usia belum lunas atau yang berkasnya belum lengkap, betul. saya bantuin dong. Keren. Kan orang kampung mau begini, Pak. Iya betul. Merasa punya tanah, nggak bayar pajak aja kan salah. Diterbitin dulu PDB-nya. Betul. Kalau nggak dibayar, nggak terbit. Diterbitin, dibikin pengantar. Nanti kalau udah lengkap semua, pesta pati bayar. Iya. Nggak bakal kagak. Mau miliaran nggak puluhan bayar. Yang saya tahu mah. Makanya 35 keder saya puyang nih. Dia mulut dia ngomong mau ngomong besok kiamat ke bodo amat lah, mau jelas mah kagak aja. Kalau ngomong kayak gitu maka saya keberatan. Dibilang lu kepala desa katanya kabur nggak ngudang, buset saya nggak pernah kemana-mana. Jinak deh. Saya berjinak demi Allah. Kalau kata burung jinak. Jadi belum pernah ke sini Pak ya? Apanya? Mas Said itu tuh belum pernah ke sini. Belum pernah. Tabayun. Oh, belum pernah tabayun. Saya mah tahu saya tidur. Kata orang aja. Ternyata bener saya tidur. Iya. Artinya dia melakukan kegiatan di daerah Desa Kohot pun kemarin bikin vlog sendiri itu Tanpa izin. dari Boro-boro izin ketemu kagak. Enggak tahu saya mau tahu ada di sini bikin lagi banyak jasa Pak di TikTok. Saya kadang-kadang suka iseng TikTok ada aja tuh. Ya, buset ke dia gini ada TikTok nih. Ya, saya Sudah bilang, jabat berapa lama Pak? saya dari bulan 2021. Oh berarti ini kan perpanjang 8 tahun ya? 2 tahun perpanjangnya Pak. 2 Jadi tahun 8. jadi 8. Iya, alhamdulillah. Kalau kata orang kampung rezeki anak sore, padahal saya belum Pak Lurah izin. Ya. Kerugian Pak Lurah sendiri yang Pak Lurah rasain setelah adanya pemberitaan, sempat viral juga kan ini pemberitaan Banyak kerugian saya. masyarakat ditekan, masyarakat di ini gitu. Itu Sebagai kan sama perangkat dengan desa. mengaduin saya ke sama masyarakat. Iya. Padahal masyarakat yang mana? Kalau segerintir satu orang dua orang bisa ya orang sakit hati sama saya. Selalu buat manuver. Untuk memviralkan sesuatu kan cukup dengan HP sekarang mah. Padahal masyarakat yang sebenarnya nggak ada ya. Serius. Saya sering sampai pagi di sini nggak ada masyarakat yang ngomong gini-gini. Contohnya ini. Nelayan-nelayan. Ditanya, ini Ustadz Edi, Nuryanto, sarjana juga dia. Iya, Tanya dia, yang nerima dia, saya mengantar doang. Pak Lurah ini cuma untuk meluruskan aja. Iya, siap. Ada juga beberapa masyarakat yang di pesisir juga ya. Nelayan. Kemarin nelayan katanya Nelayan. tidak boleh melaut atau melaksanakan Nelayannya sini bawa nelayan. Nelayannya ada. Makanya Nelayannya ada. ini mesti klarifikasi langsung kan gitu. Bapak saya udah siapkan kok. Betul. Sesuatu yang benar, kita nggak perlu takut. Oke. Nah ini malah Parna ini mah sebenarnya nih nelayannya nih. Oke. Nih. Bapak nanti boleh tanya dia nelayan setiap hari apa dapatnya apa ya dia lebih tahu. Entah itu dapat kiong apa ya nggak tahu. Ini tak wawancarai, ini jangan Pak Lurah Ya, entar dulu. Entar dulu. Maksudnya dari Pak Lurah sendiri memang tidak ada namanya ibarat kata pemberhentian atau bisa dibilang pelarangan untuk penangkapan ikan di daerah situ. Nggak pernah ya, Pak? Bahkan saya di Desa Kohot ada satu tanah negara yang melalui WASE saya perdayain sekarang. Itu suruh nama saya Babinsa saya Pak Sumono. Bahkan dia sekarang menjadi Babinsa terbaik se-Jabotabek. Saya udah pernah dipanggil ke Pangdam sama Jenderal, diumrohin. Buktinya ada. Perahu yang tadinya tidak mau jadi banyak,
hasilnya juga bisa kita lihat. Bukan hoax nih, fakta. Ada Pak Sukono. Nih tanya Pak Roman, mana Pak Roman? Pak Roman, Bisa disurvei ya Pak ya? bisa. Sekarang bisa disurvei. Perahunya banyak. Jadi pada mencari ke laut nggak pernah terusik, malah hasilnya lumayan lupa. Satu hari itu bisa dapat terharu saya. Ini caronya nih. Tanya, bisa dapat tonan. Ya. Ada Pak- video-videonya Pak. Pak Jaro, alamannya di mana? Saya di Tanjung Purung. Nah, Bapak sebagai nelayan. Nelayan. Nah, ini kan isu yang beredar bahwa kehadiran PSN, proyek strategis nasional, maupun keberadaan PIK yang membangun fasum, fasos dan lain-lain. Informasi yang kami dapatkan melalui Said Didu dan lain-lain itu mengatakan bahwa para nelayan itu nggak boleh lagi nelayan dengan keadaan proyek tersebut. Nah, mohon dijelaskan Pak, apakah benar itu? Enggak sama sekali. Jadi saya nelayan juga setiap hari aman-aman aja Pak, nggak ada gangguan apa-apa. Terus di pinggir pesisir pantai juga kan ada batu-batu juga, ada ini apa tuh, bambu juga, enggak menghambat. Nggak menghambat ya Bapak ya? Justru itu buat patokan saya dari laut tuh ke sungai Pak. Jadi ketika saya dari laut masuk ke sungai itu patokan saya itu, jadi nggak nyasar lagi. Ada petunjuk jalan gitu. Pak, maksudnya artinya dari pihak mungkin keamanan PIK sendiri tidak pernah melarang atau ini gitu. Malah yang adanya di bambu itu kerang juga suruh diambil. Ketika saya ngelaut nggak ada bahan tuh, nggak ada dapat ikan tuh, saya bisa ngambil kerang Pak di situ. Malah memberdayakan masyarakat Iya. artinya gitu ya. Ada keuntungan juga di situ. Jadi framing Pak saya di selama ini kayak seolah kayak kita kayak di Israel sama Palestina melaut ada batasan tuh enggak ya? Enggak ada. Kayak penduduk Gaza nggak boleh melaut jauh nggak ada. Emang begitu kan seolah kayak dibatas-batasi kayak di Israel gitu enggak ya? Waduh. Terus ini Bapak ini nelayan? Nelayan. Alhamdulillah. Ini jadi seperti ini yang ada di desa semua ya. Iya. Ini Kampung Tanjung Burung Desa Kohot. Ini Kampung Alar Desa Kohot. Jadi nelayan itu di Desa Kohot itu ada Kampung Tanjung Burung Desa Kohot, ada Kampung Alar Desa Kohot. Makanya nelayan Kampung Tanjung Burung Desa Kohot dia di antaranya. Ini Alar Desa Kohot ini, Abah itu. Jadi semuanya emang ada. Ini Dan nelayan juga. Nah, duduk sini Bapak. Sini. Nah, tenang Pak. Ini nanti 50 channel akan menayangkan Siap. keterangan jenengan, dan yang bikin berita hoak, memecah belah kita LP-kan. Siap. Kita pidanakan, jadi nanti jenengan betul-betul murni pure bahwa pernyataan saudara Said Didu ini sangat merugikan dan memecah belah. Kan begitu? Kasihan dong Pak Lurahnya ini. Saya sepintas saja kalau lihat Pak Lurah, beliau harus didukung kembali tadi. Ya. Karena dia ngayomi banget terhadap masyarakatnya. 1 kali 24 jam beliau waktunya untuk masyarakat. Ya, monggo gimana panjenengan dengan adanya pembangunan ini, apa sampean dirugikan atau bagaimana? Kalau untuk dirugikan saya merasa tidak ya, belum ya. Belum ya. Heeh. Ya. Mudah-mudahan dia jangan. Iya, mudah-mudahan jangan. Selaku saya nelayan setiap hari, kadang saya mencari kerang. atau Oh, udang. kerang. Iya. Di patok-patok bambu begitu kadang-kadang kan ada yang bertumbuh-tumbuh kerang. Itu misalnya kalau saya melaut tidak ada penghasilan, ya kita bisa mencari kerang. Tapi untuk nelayan juga masih sampai saat ini juga masih bisa. Lalu Intinya boleh Tidak dibatasi. melaut, tidak ada batasan, tidak ada pemeriksaan, tidak ada ya. Oke. Pak Lurah, Pak siapa namanya? Pak Joko. Pak Joko. ya, Pak Lurah, Monggo sedikit. teman-teman media. Itu juga tadi pernyataan saya itu adalah bahwa dugaan dia akan dibangun sebuah rekreasi besar di situ, ya, taman rekreasi yang akan menyulitkan para nelayan untuk mencari nafkah. Nah, apakah itu benar atau gimana? Kalau masalah ke situ kan namanya wacana ya. Kita juga belum tahu sesuatu yang belum terjadi. Saya nggak bisa ngomong Pak. Nggak beda sekarang saya hidup. Kalau ntar malam Allah bilang mati, emang Bapak tahu? Jangan dulu. Katakan begitu. Iya, Kita iya. bicara fakta. Jadi saya menyatakan yang fakta ya. Sampai detik ini tidak ada yang diomong sama saya itu tidak pernah terjadi. Terkait nanti bagaimana? Lah saya mana tahu. Contoh saya umuri aja. Sekarang saya ngomong sama Bapak. Kalau sekarang nih jam berapa? Jam 4. Kalau ntar maghrib saya dibilang